Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa antum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Triyono selaku dosen mata kuliah Psikolog Agama dan teman-teman saya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur untuk kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Atas semua nikmat yang diberikan Allah, saya saksikan dan saya syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari kelompok 1, yaitu yang berjudul Perkembangan Jiwa Keagamaan. Sebelum kita pelajari tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Umaha Fadilah Imamah, dengan nomor NIM 212211113. Yang kedua ada teman saya yang bernama Putri Nur Aini dengan nomor NIM 212211117. Yang ketiga yaitu Anisatur Rofiah dengan nomor NIM 212221122. Yang ketiga ada rekan saya yang bernama Reiki Adikarya dengan nomor NIM 212211148. Langsung saja mari kita pelajari tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Halo, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Apa sih perkembangan jiwa keagamaan pada anak itu? Mari kita pelajari. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Sesuai dengan prinsip pertumbuhan, maka seorang anak menjadi dewasa memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, yaitu ada prinsip biologis, prinsip tanpa daya, prinsip eksplorasi. Prinsip biologis, secara fisik anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah, dalam gejala gerak dan tidak tanduk, selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Yang kedua, prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, ada prinsip eksplorasi. Prinsip eksplorasi, kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak antara lain yaitu 1. Rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Formation. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan atau bisa disebut dengan security, keinginan akan pengalaman baru yaitu new experience, keinginan untuk mendapatkan tanggapan atau response, dan keinginan untuk dikenal atau recognition. Yang kedua, insting keagamaan. Menurut Wordsworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, misalnya insting sosial,
pada anak sebagai potensi bawaannya, sebagai makhluk homo sosial, baru berfungsi setelah maka dapat bergaul dan berkembang untuk berkomunikasi. Jadi, insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan. Akan dilanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini dengan NIM 201221117. Program studi bimbingan konseling Islam 3D. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan melanjutkan presentasi dengan perkembangan agama pada anak. Yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistis ini terbagi atas 3 golongan. Pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif, dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luas. Kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perseorangan. Ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu perkembangan usia, dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang dialaminya. Perkembangan agama kepada anak yang paling dominan sejatinya karena pengaruh dari lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan agama kepada anak. Guru agama di sekolah dasar menghadapi tugas yang tidak ringan dalam pengembangan agama pada anak. Sebab, seorang anak dalam satu kelas membawa sikap sendiri-sendiri dalam agamanya sesuai dengan pengalaman agama yang diajarkan di rumah, dan hanya guru agama yang pandai dan bijaksanalah yang dapat memperbaiki dan mendekatkan semua anak ke arah perkembangan agama yang lebih sehat. Dia dapat memupuk anak yang telah bertumbuh baik itu, memperbaiki yang kurang baik, dan selanjutnya membawa mereka semua kepada perkembangan yang diharapkan. Perkembangan agama pada diri anak sebagaimana dikemukakan Ernest Harms dalam bukunya The Development of Religious Children, bahwa perkembangan anak melalui 3 tingkatan. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Konsep mengenai Tuhan pada tingkat ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi. Seorang anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Pada fase ini, seorang anak banyak dipengaruhi oleh konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Fase ini biasanya ketika seorang anak baru berumur 3-6 tahun. Kemudian yang kedua, the real stage atau tingkat kenyataan. Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai ke usia atau masa usia adolescensi. Pada masa ini, dia ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau real. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Berdasarkan hal itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk tindakan atau amal keagamaan mereka ikuti dan mempelajarinya dengan penuh minat. C. Metode pembinaan jiwa keagamaan pada anak. Dalam pembinaan agama pada diri pribadi anak, sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya.
karena pembiasaan dan latihan-latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak. Yang lambat laun, sikap itu akan bertambah jelas dan kuat. Akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Untuk membina agar anak-anak mempunyai sifat terpuji tidaklah mungkin dengan penjelasan saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan yang baik yang diharapkan nanti dia akan mempunyai sifat-sifat itu dan menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan dan latihan itulah yang membuat anak cenderung melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan yang kurang baik. Demikian pula dengan pendidikan agama. Semakin kecil umur anak, hendaknya semakin banyak latihan dan pembiasaan agama yang dilakukan pada anak. Dan semakin bertambah umur anak, hendaknya semakin bertambah pula penjelasan dan pengertian tentang agama itu sesuai dengan perkembangan yang dijelaskannya. Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Sikap anak terhadap agama dibentuk pertama kali di rumah melalui pengalaman yang didapat dari orang tuanya, kemudian disempurnakan dan diperbaiki oleh guru di sekolah maupun di tempat pengajian seperti masjid, musola, TPI, dan madrasah diniyah. Latihan-latihan yang menyangkut ibadah seperti sembahyang, doa, membaca Al-Quran, sopan, santun, dan lain sebagainya, semua itu harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang dan terbiasa dengan aktivitas tersebut tanpa ada rasa terbebani sedikit pun. Pembinaan yang baik pada anak adalah membiasakan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau dibiasakan dalam suasana keagamaan yang sudah tentunya bersamaan diiringinya dengan contoh atau teladan yang baik. Kemudian pada tingkat berikutnya, anak baru diberikan pengertian tentang ajaran atau norma-norma keagamaan untuk dapat dipatuhi secara baik. D. Sifat agama pada anak. Unreflektif, tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Mereka sudah cukup puas dengan keterangan walau tidak masuk akal. Misal, ketika anak bertanya mengenai keberadaan Tuhan kepada orang dewasa, maka orang dewasa menjawab bahwa Tuhan di atas. Nah, di sini anak tidak mengelak, padahal pernyataan tersebut sangatlah tidak masuk akal sekali. Yang kedua, egosentris. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama. Anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Misalnya, anak melakukan puasa Ramadan, tetapi puasa yang dilakukan untuk mendapatkan hadiah yang telah diiming-imingkan oleh orang tuanya. Antropomorfis, anak memahami keadaan Tuhan yang sama dengan manusia, misalnya pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap. Anak berpendapat Tuhan bertempat di surga yang terletak di langit dan tempat bagi orang yang baik. D. Verbalis dan ritualis.
Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan. Misalnya, gemar melafalkan atau mendengarkan bacaan surah atau iqra. Imitatif dikemukakan oleh Sarkawi 2006 bahwa pada usia 4-6 tahun anak mulai peka terhadap perilaku orang lain dan berupaya memperhatikan orang lain untuk ditirunya. Misalnya, anak melakukan sholat fardu karena melihat orang tuanya sedang mengerjakan sholat. F. Rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Misalnya ketika anak diajak rekreasi ke gunung, lalu ia mengatakan, "Wow, indahnya." Maka hendaknya orang tua mengganti kalimat itu dengan kalimat thayyibah seperti Masya Allah atau Subhanallah.